komersial jangka pendek, umumnya yang diperjualbelikan berkualitas tinggi. Jangka waktu instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Sesuai dengan namanya, pasar uang adalah keseluruhan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Dengan demikian, pasar uang memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek. 2. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. 3. Menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Sertifikat Bank Indonesia, yaitu sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. 3. Surat berharga pasar uang, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nominal yang cukup besar. 4. Sertifikat deposito, yaitu semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. 5. Pasar valuta asing, yaitu di tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan rupiah. Berlebihan terhadap kejadian-kejadian yang dipandang penting di dunia sehingga dapat memungkinkan diperoleh gambaran yang keliru. C. Menurunnya core deposit yang menjadi tulang punggung bisnis perbankan internasional, terutama dengan berkurangnya surplus dana negara-negara OPEC. Acceptance. 5. Bill of exchange. 6. Repurchase agreement. 7. Fed funds. Sedangkan instrumen yang diperdagangkan di Indonesia yaitu 1. Sertifikat Bank Indonesia, 2. Surat berharga pasar uang, 3. Sertifikat deposit, 4. Commercial paper, 5. Call money, 6. Repurchase agreement, 7. Banker acceptance, 8. Promissory notes. Kelebihan pasar uang. 1. Saran untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. 2. Sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Kelemahan atau risiko pasar uang. 1. Risiko pasar terjadi karena turunnya harga suatu instrumen. 2. Risiko gagal bayar karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban bayar kepada kreditor. 3. Risiko inflasi terjadi karena naiknya harga barang atau jasa. 4. Risiko nilai tukar terjadi karena adanya perubahan tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing.
Tadi akan menyampaikan materi lanjutan dari sesi dan semi Anggreni tentang 7 pasar uang internasional, 8 pihak-pihak dalam pasar falas, 9 fungsi valuta asing. Pasar uang internasional. 1. Pasar euro. Suatu klaim atas rekening yang dipegang oleh bukan penduduk dari negara di masa rekening tersebut. 2. Karakteristik euro currency market. A. Peserta yang terlibat di dalamnya adalah perusahaan besar dari berbagai dunia. B. Di dalam euro currency tidak ada aturan khusus dari suatu negara. C. Euro currency lebih kompetitif daripada pasar uang domestik. 3. Pasar valuta asing. Satu mata uang diperdagangkan terhadap mata uang yang lain, sedangkan dalam euro currency aktivitas yang dilakukan adalah transaksi pinjaman. Keuangan lainnya. 5. Nasabah besar dan kecil. Tujuan transaksi valuta asing: A. Trading, B. Hedging, C. Speculating, D. Komersial, E. Funding, F. Hedging, G. Investasi, H. Individu, I. Market making, J. Position taking. Apabila hal ini terjadi, setiap perubahan kurs akan menimbulkan kerugian atau keuntungan. 1. Apabila aset lebih besar dari liability, maka dikatakan terjadi long position atau overbought. 2. Apabila aset lebih kecil dari liability, maka dikatakan terjadi short position atau oversold. 3. Apabila aset sama dengan liability, dikatakan square position.